sudah Pak, sekarang kita cari jalan pintas aja. Saya bilang kita udah pada tua ini gitu, kita ke itu aja ke gunung, barangkali kita ada macan buas apa-apa nanti makan kita rela aja ridho kalau memang Allah udah mengizinkan gitu. Habis meminta tolong sama siapa gitu. Tadi bapaknya bilang nggak mau ikut soalnya malu, suka diledekin sama anak-anak katanya. Nah, tadi Abah bilang nggak pernah ngaca katanya. Kenapa, Bah? Hah? Gila lihatnya. Apa tuh Ngeri Suka sedih gitu. Oh, suka sedih. Mohon. Oh ya Allah. Jadi nggak pernah ngaca ya Pak ya? Iya. Jadi udah berapa tahun Bah nggak pernah ngaca? Saya 5-6 tahunan lah. 5-6 tahun. Dan Abah juga jarang ketemu orang ya Bah ya? Jarang aja ikut sekarang. Tadi denger gak Kak? Katanya berangkat ke sini habis subuh, pulangnya nanti habis Maghrib maghrib. ya, supaya nggak ada orang yang lihat ya. Iya. Ya Allah. Gitu aja ini gitu. Kok digituin Bah? Ditutupin mukanya? Iya. Wah. Kanan Pak, kanan. Oh jadi rumah ini yang dulunya di Gade ya? Iya, dulu digadein. Digadai. Karena itu ya Pak, karena untuk Biaya pengobatan ya. pengobatan. Karena biaya pengobatannya kan nggak kecil gitu. Jadi ibu sama bapak harus sampai pinjam sana sini, bahkan sampai rela rumahnya digadaikan. Nah, ini untuk kalian yang nonton tayangan ini sih, aku hanya minta tolong ya, dengan kerendahan hati aku, apabila ada orang yang sedang sakit, lagi berjuang fight buat sembuh, yang Mbok tolong jangan dikucilkan atau dibully ya. Karena kan sama-sama manusia juga, dan Abah pun sebenarnya nggak mau Iya kan. hal ini terjadi ya, gitu. Coba kalau kalian di posisi Abah kan nggak akan memperburuk Kak, kalau misalnya kita dibully memperburuk keadaan. Harusnya seperti ini diberikan support system. Ayo Abah bisa sembuh, janganlah apalagi anak kecil yang gitu-gituin gitu loh, yang maaf konotasinya pembulian ya. Tolong juga orang tuanya dipantau ya, diperhatikan juga anak-anaknya, diberikan contoh yang baik juga gitu. Seperti apa, pokoknya stop bully terhadap siapapun, termasuk orang yang mempunyai spesial ya gitu. Abah seperti ini spesial juga, takdir dari Allah yang hanya bisa Kanan Pak. dijalankan dengan ikhlas aja, betul ya Mbak? Betul. Oke guys, ini kita masih on the way ke rumah Abah. Ini alhamdulillah. Ini yang atasnya juga sama? Iya sama itu, sama
sama itu abrut-abrutan juga ini. Itu non warungnya. Oh iya. Iya. Oh ini warungnya ibu Ya, jualan. warung-warungannya itu sebelahnya itu adik. Oke. Warung minuman ya bu ya, ciki-ciki, snack anak-anak. Pakai aja, pakai. Pakai kotor Pakai pakai. aja. Pakai pakai. Enggak diurus sudah. Ih, nggak apa-apa tuh, Bu. Pakai aja, pakai aja, pakai. Yuk. Kotor, pakai aja. Oke. Alhamdulillah regalanya. Oke, tadi off the record, nggak sempat ke record karena sambil ngobrol-ngobrol. Tadi Mbak cerita waktu masuk pertama kali di Sajiwa Foundation tuh 5 bulan, terus kenal sama Abah Oktober, Iya, betul bulan ya? Oktober, betul. Terus gimana Mbak waktu itu prosesnya? Oke, jadi sebenarnya kan memang apa ya? Memang sudah apa ya? Kami sih prinsipnya secepat mungkin gitu ya, seresponsif mungkin untuk segera membantu gitu. Jadi setelah donasi terkumpul memang harus sudah disalurkan. Nah, kemarin waktu itu kebetulan kalau tidak salah tanggal 9 Oktober ya saya ketemu sama Bapak. Terus kami ya cerita-cerita ya Pak ya sama Ibu. Terus ya memang luar biasanya kami juga apa ya merasakan gitu Sampai bagaimana pada nangis semua ya? iya, bagaimana capeknya Ibu dan Bapak. Kami juga ngerasain itu Kak, energinya tuh kayak sampai banget. Ya betul, emang Bapak dan Ibu tuh ada di titik seperti putus asa gitu ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau aku sih lebih kemikirin Bapak ya, karena Bapak bilangnya sampai setiap hari sakit, perih, tidur tidak nyenyak kan itu suatu hal yang penting ya, kayak istirahat, makan gitu ya. Abahnya juga susah. Waktu itu udah nggak bisa kerja ya Pak ya, udah nggak bisa kerja, jadi karena mungkin udah sakit ya kayak terus berat ininya, jadi udah nggak bisa kerja, yang kerja Ibu. Nah Ibu juga apa? Ibu juga mungkin capek ya Kak ya, kerja terus juga mengurus Bapak, terus karena Ibu dan Bapak udah lama nggak bersosialisasi gitu ya, jauh juga dengan anak-anak ya Bu ya, waktu itu masih jauh, bahkan ada anaknya yang apa ya seperti apa ya, udah jarang temuin Ibu ya Bu ya. Setelah itu kami ya kalau Sajiwa sih apa ya harapannya supaya bisa optimal aja gitu ya Kak. Apa kira-kira yang bisa kami bantu ya, salah satunya obat. Alhamdulillah sebulan pas kami datang lagi bulan Novembernya, kami nanya kabar baru gitu ya, ternyata abahnya udah bisa kerja bantu Ibu, terus juga tidurnya udah nyenyak, obatnya cocok gitu Kak, alhamdulillah. Nah, Terus waktu itu Mbak tadi cerita bahwa ibunya katanya sempat mau putus asa, maaf ya, bunuh diri Bu. ya Bu ya. Ibu pusing berarti. Ibu boleh di sini aja Bu, ibunya di sini. Boleh. Ayo Ibu. Majuan aja Bu sini, nah Ibu dekat sebelahnya. aku. Boleh Bu ceritakan aja ya. Agak Bu. bercengeng, Nah, ini Mbak. mah udah berlalu ya, alhamdulillah gitu tapi. Iya, gitu. Udah punya rencana lah sama bapaknya gitu ya, karena anak juga hidupnya pas-pasan, dokter untuk ngasih orang tua. Udah kelibet utang, dia malu gitu. Makanya udah Pak, sekarang kita cari jalan pintas aja. Saya bilang kita udah pada tua ini gitu, kita itu aja ke gunung, barangkali kita ada macan buas apa-apa nanti makan kita rela aja, ridho kalau memang Allah udah mengizinkan gitu, habis meminta tolong sama siapa gitu. Oh sampai sebegitu putus asanya ya Mbak? Alhamdulillah hampir itu putus asa itu ya, ketolongnya datangnya ini. Makanya Jadi gitu. mungkin alhamdulillahnya waktunya tepat kali ya Kak, waktunya sangat tepat gitu. Udah punya rencana gitu, anak yang satu udah di mana tahu, ya pergi-pergi. Nggak ada yang peduli ya Bu Nggak ada poinnya? peduli sama sekali gitu. Bayangkan itu utang sampai 120 juta gitu. Kan bilang mau maling, saya takut ditangkap, maling Maling apa saya. lagi yang gitu ya. Mendingan kita bunuh diri aja kok. Yang punya utang juga nggak akan lagi gitu kalau kita bunuh diri gitu, paling anak kita yang mati. Gitu itu ya, alhamdulillah sekarang ketolong. Puji syukur kepada Allah, ya Allah. Amin. Sebelum
mati gitu, udah dikasih kenikmatan gitu ya, sekarang merasakan makan enak, meras enak gitu ya. Sekarang ini kue yang enak, buah-buahan. Tadinya gimana Bu? Tadinya kadang-kadang sekedarnya aja gitu ya, kadang ada singkong ya makan singkong. Karena uang 1,5 juta itu kan untuk bayar utang. Karena utangnya banyak gitu ya, nggak mau kan dibayar 100-200. Kadang yang utang 70.000 itu kan 500.000 baru dia marah-marah gitu ya. Itu sampai udah kelibet rentenir itu ya. Ya, sampai gini. Dari berapa sampai berapa Bu rentenir? Rentenir minjem 7 juta jadi 21 juta. Ya Allah Robi. Ya itu banyak lambat. ya, Karena bunganya ya. karena bunganya itu meluap terus gitu ya. Sekarang tinggal 1 juta lagi. Kemarin teh bilang gini, mana katanya, kamu tuh orang apa setan sih? Saya bilang, kok nggak ada permanusiaan gitu. Dengerannya katanya kamu sekarang kaya juga bukan untuk bayar rentenir. Saya bilang, untuk bayar orang-orang yang sholat yang meminjamkannya itu udah terlalu banyak. Saya bilang, apa saya laporin polisi sampai saya kayak gitu itu kemarin tuh. Iya tuh saya mundur, tapi katanya Tapi sekarang lunasin aja nanti mau nggak jadi. tapi saya sekarang mau katanya mau 200 ke sebulan, katanya mau 100 saya terima, kata dia bilang gitu. Iya. Terus insya Allah anak-anak mana dia juga belum pada punya Serabutan, rumah, kerja serabutan, untuk makan juga susah gitu. Tapi yang penting mah nengok ya Bu ya, sebenarnya bukan uangnya, Iya bukan itu nominalnya. sebetulnya gitu. Kadang-kadang anak kalau memang orang tua nggak punya, Nggak apa-apa. dia juga sungkan Sekan. kayaknya ngelihatnya gitu. Oh. Ini tuh punya menantu yang kemarin diceritakan, katanya mau dibawa pindah, tapi katanya di sana udah orang kaya semua gitu. Kalau gitu udah dijual aja tuh, kalau memang laku nanti berapa lah. Kalau maunya sih gitu ya, ada berapa itu tuh? Kalau nggak salah 60 meter katanya, gitu. Kalau memang laku gitu mau 50 juta lah, itu udah posisi orang kaya, masa sih nggak laku? Udah jual aja, dibelikan di sini gitu. Kalau ini kan seenggak-enggaknya biarpun gini juga harus buka waris juga. Anak 4 gitu ya, nantinya takutnya nanti biarpun orang tua susah, miskin, bener-bener miskin gitu ya, tapi kalau anak nggak tahu takutnya nanti diperebutin gitu. Takutnya gitu. Lagian ini warisan juga, nggak ada surat, nggak ada apa gitu. Sebelahnya itu adik, makanya adik kan punya uang mah tuh sini, katanya kita bikin warungan katanya gitu. Jadi ibu yang modalin juga Kak. Iya gitu, jadi nanti kalau misalkan teteh turun nanti dipindahin nggak apa-apa, dia bilang ini nungguin bos aja. Kalau memang bos masih berkenan kerja sendiri ya lanjut, kalau memang tidak berkenan sekarang udah punya modal, alhamdulillah, minta doanya aja. Emang kalau umur tidak tahu ya. Rezeki juga nggak ada yang tahu ya. Ya begitu makanya ini ya sekarang yang dikaya ini sama ini aja, ini juga sama, baru datang juga Duli mau ngejek rumah yang seperti ini. Sebetulnya mah tidak layak kalau bagi orang kaya begitu ya Mas. Ini punya menantu semua radutan ini, katanya mau dibawa separohnya mau dibuang-buang. Iya saya bilang buang-buang aja, udah terlalu penuh ini gitu. Atas juga sama, udah sengkleh gitu, udah mau turun. Ya, kata orang teh kemarin, kata tukang, cari aja katanya uang 2 juta untuk beli itunya aja katanya, kalau ininya mah nanti dibantu-bantulah sama tetangga-tetangga, dia bilang gitu. Karena ini udah nggak layak dihuni, dia bilang. Yang atasnya gitu ya. Ya, yang atasnya udah nggak layak dihuni katanya gitu. Takutnya Nanti insya Allah saya bantu ya habis ini ya. amin ya Allah ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Ini maaf, bukan karena didatengin pengen Nggak dikasih ya. apa-apa Ibu. Terima kasih ya Allah. Saya terima kasih atas ketegaran Ibu yang bisa menginspirasi kita atas apa artinya kesabaran dan ketulusan menjalani kehidupan. Terima kasih ya Allah. Karena keikhlasan menjalani kehidupan itu sangat sulit sebenarnya. Bener ya? Kadang kita mengucap kata ikhlas yuk jalanin, tapi nggak segampang sama kita mengucap. Ngerti nggak? Jadi kayak ketika menjalani, kita mengucapkan kata ikhlas, itu
lebih di mana kalian menjalaninya aja tanpa ada rasa ngeluh, tanpa rasa ada kayak kok hidup gini banget sih, kok seperti ini banget sih. Ya jalanin aja. Kita aja di jalan banyak cobaan yang kita dapatkan ya, Nat. Dari segi rintangan apapun, kadang niat kita baik, ada aja yang nggak suka, ada aja yang nyari celah kesalahan kita, tapi Betul. namanya juga hidup, ya nggak mungkin nggak ada yang suka semua sama kita, itu nggak mungkin. Siapapun itu pasti akan ada dimana orang benci kita, orang nggak suka sama kita, atau mencoba mencari celah kesalahan kita. Tapi yang penting kita jalanin hidup dengan penuh rasa bersyukur, karena kunci utama dalam kehidupan adalah bersyukur. Bersyukur terus, bersyukur tanpa harus mengeluh sama hidup, dan insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk setiap umat manusia. Aku percaya itu. Gitu, makanya ketika diberikan ujian, itu tandanya insya Allah kita akan dinaikkan derajatnya. Nah, ini kebukti, benar ya? Kebukti ibu diberikan cobaan, diberikan ujian sama Allah, dan sekarang ibu diangkat sama Allah. Amin, ya diangkat sama Allah pun. Amin. Karena ini sekarang ini penyanyinya cantik ini, ya Allah. Amin, amin. Cuma bisa bilang terima kasih gitu. Amin. Moga-moga doanya orang termiskin ini ya seakan-akan tersiksa, moga-moga doanya biarpun bismillah juga dikabulnya sama Allah untuk nyanyi-nyanyi cantik ini semua. Udah ikhlasnya ridhonya ke sini, Masya Allah. Udah tiada hingga, ya Allah. Moga-moga nanti Allah yang mempertemukan rezeki yang besar, yang melimpah. Dimanapun jangan ada rintangan gitu. Kadang-kadang sakit hati kalau orang termiskin itu ya. Betul-betul, Masya Allah. Sekarang udah kaya lah. Sekarang Alhamdulillah. Setiap bulan belum habis, udah dikirim lagi, belum habis, udah dikirim. Nggak apa-apa Ibu. Saya juga pernah Bu jatuh di bawah. Saya juga pernah merasakan, tapi orang-orang yang menghina, mencaci saya itu adalah pacuan saya untuk menjadi orang yang lebih baik, gitu. Bukan berarti mereka menghina itu tanpa tujuan. Kita ambil sisi baiknya aja ketika mereka mencaci kita, supaya trigger kita untuk mendapatkan uang lebih gigih, Bu, dengan cara yang halal ya, tentunya, gitu. Oke nih, terima kasih banyak, Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol udah sekitar 1 jaman kurang lebih, dan aku ucapin terima kasih banget untuk mbaknya ini dari Sajiwa Foundation yang sudah menginformasikan 2 kali ya. Pertama cancel ya Mbak, gitu, pertama cancel, terus alhamdulillah hari ini kita terlaksana bertemu dengan Abah, dengan Ibu ya. Ini juga terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Ibu. Terima kasih banyak ya Allah. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Sekarang perasaan jadi orang. Sama-sama. Ya Allah, terima kasih. Nyonya cantik ini mau peduli sama orang kayak gini, ya Allah. Yang tadi aku janjiin sama Ibu, ini aku lebihin ya. Makasih Ibu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Tidak disangka ya Allah. Allah ngirim malaikat ini ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuma itu yang bisa melimpahkan. Gimana gitu ya Allah. Saya semimpi. Perasaan tadi saya hidup neraka, sekarang saya ditaikkan ke surga ya Allah, karena malaikat-malaikat ini ya Amin, Allah. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang jelas Ibu, Abah sehat-sehat ya Bu. Ntar insya Allah aku datang ke sini lagi, boleh? Boleh ya Abah. Ini Abah nggak ada TV? Nggak ada? Nggak. Ya udah, nanti aku cariin TV ya. Amin ya Allah. Nanti aku cariin TV ya Abah. Ya, yang penting Abah sehat-sehat. Sehat-sehat Amin ya semua. Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga untuk Sajiwa Foundation. Terima kasih. Ibu jangan Ibu. Terima kasih ya Allah. Ibu jangan.
Nah, saya yang harus saling sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys. Waalaikumsalam. Emang luar biasa sabarnya ibu Iya, bapak. Aku sabarnya. mah bener-bener waktu pertama ketemu udah kayak, aduh ini luar biasa gitu ibu. Tapi nggak diduga-duga ya, maksudnya kayak udah diatur semuanya sama Iya, Allah. betul kak. Sampai aku waktu denger ibu cerita kayak, ini tuh bener gak ya ada gitu orang yang seperti ini. Bahkan aku sempet nanya kan, kami lebih nanya sebenarnya abah pengen apa, butuh apa gitu ya kan, maksudnya sebagai salah satu dasar ya asesmen. Terus abahnya cuma bilang gini, saya emang nggak butuh apa-apa, cuma butuh uang aja, takut suatu saat nanti kalau saya meninggal Betul. itu saya ada tabungan. Udah sampai mikirnya, sorry. Udah Mikirnya untuk iya akhirat lebih ya. ke mati aja gitu kak. Jadi Hari-hari. itu juga salah satu yang bikin waktu itu tim aku terharu gitu ya, karena ya ditanya apa harapannya atau apa yang ingin kami penuhi gitu ya waktu itu sama tim Sajiwa. Ya nggak mau apa-apa, cuman pengen dari dulu pengen punya tabungan kalau meninggal nggak ngerepotin orang lain. Jadi itu udah menurutku sih level pasrah gitu. Ya dari situ ya alhamdulillah, tapi ternyata Allah justru pengennya ibu sama bapak lebih Tetap kuat berjuang. ya. Justru Allah lebih pengen ibu bapak lebih berjuang lagi, lebih kuat lagi. Ternyata justru emang seperti ini bu takdirnya. Ini menurut aku mah emang buah dari kesabaran ibu bapak sih menurutku. Tapi hebat juga Mbak sebagai pendamping Iya, benar. yang melihat di mana kebutuhannya, di mana keperluannya, terus didampingi sampai menjadi seperti ini, luar biasa juga gitu loh. Jujur kalau saya pribadi mungkin bisa kita melakukan bantuan secara personal atau kita bisa menggerakkan untuk orang open donasi. Tapi kan kita hanya bantuan uang apa yang dibutuhkan, tapi Mbak kan lebih gimana nih celahnya untuk memberikan usaha dan lain-lain seperti itu. Karena ya itu kak, soalnya kan tujuan utamanya lebih ke manfaat Bantuan, ya. Iya, bantuan yang tepat ya. Iya yang tepat kak. Jadi yang tepat dan juga impactful buat para betul. penerima manfaat. Jadi nggak mau karena kan kita juga kalau berbuat baik harus optimal ya kak. Yes. Harus optimal yang benar-benar mereka butuhkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih Sajiwa tetap bisa konsisten dengan hal itu gitu ya kak. Doakan juga ya kak ya. Kita saling mendoakan ya, Iya. sukses terus, Bisa selalu jadi dalam kita- lindungan Allah. Iya, Amin, amin. iya, pokoknya banyak hal lah. Kalau untuk hal baik mah pasti dimudahkan, dilancarkan ya kak. Setuju, Betul banget. keren. Kakak juga keren banget timnya. Makasih banyak Terima ya. kasih. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves. Are we gonna